Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah teori tentu mempunyai maksud dan tujuannya tertentu. Berikut saya akan menjelaskan sedikit dari teori paradigma fakta sosial Emil Durkheim. Paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dan ilmu pengetahuan sosial tertentu. Dengan ungkapan lain dikatakan bahwa sebuah paradigma adalah jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk melihat dunia sosial. Persoalannya adalah jernih tidaknya jendela itu yang digunakan akan sangat memengaruhi pemahaman seseorang tentang apa dan bagaimana sesungguhnya dunia sosial itu, baik menurut fakta subjektif maupun objektif. Sosial merupakan bagian penilaian sosiologi positif berasal dari eksternalitas, mencakup struktur sosial, norma-norma sosial, dan nilai-nilai sosial. Fakta sosial jika dalam konteks konsepsi Emil Durkheim itu mungkin termasuk kesadaran kolektif. Arti dari kesadaran kolektif adalah seluruh kepercayaan dan perasaan bersama kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap, yang punya kehidupan sendiri. Selain itu, ada representasi kolektif. Contohnya seperti simbol agama, mitos, dan jendela populer. Semuanya mempresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif yang berkaitan dengan cara-cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif, digambarkan sebagai aturan otoritatif hukum. Konteks sosial yang melatar belakangi munculnya teori Emil Durkheim adanya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Durkheim melihat bahwa masyarakat tidaklah selalu homogen dan juga tidak karakteristik dalam perkembangannya. Adapun realitas sosial yang mendasari teori Emil Durkheim adalah adanya penolakan terhadap anggapan yang berkembang dalam masyarakat, bahwa kesatuan sosial yang disebut masyarakat itu terjadi karena faktor kesenangan dan masyarakat terbentuk akibat adanya kontrak sosial. Durkheim beranggapan bahwa tingkah laku hidup seseorang akibat adanya pemaksaan aturan perilaku yang datang dari luar individu dan memengaruhi pribadinya. Selain itu, ada aliran pemikiran Durkheim yang sangat memengaruhi pemikirannya, yaitu sosiologistik. Dengan latar belakang aliran pemikiran yang dianut tersebut, Durkheim menerapkan pola analisis dengan menggunakan interpretasi biologistik terhadap masalah-masalah sosial yang ada pada saat itu. Belakang Emil Durkheim lahir di Perancis Timur 15 April 1858. Ia merupakan sosiolog pertama Perancis yang berlatar belakang akademi sosiologi. Adapun mengenai jenis penjelasan yang diajukan Durkheim dalam mengungkapkan metode berpikir sosiologis, menurutnya metode berpikir sosiologis tidak hanya mengandalkan dasar logika filosofis, tetapi akan lebih unggul jika mengangkat data konkret dan gejala-gejala sosial sebagai fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan empiris yang cermat. Ada 3 karakteristik fakta sosial menurut Emil Durkheim. Yang pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Hampir setiap orang telah mengalami hidup dalam situasi sosial baru, mungkin sebagai anggota baru dari suatu organisasi, dan merasakan dengan jelas bahwa ada kebiasaan dan norma-norma yang sedang diamati yang tidak ditangkap atau dimengerti secara penuh dalam situasi serupa itu. Kebiasaan dan norma ini jelas dilihat sebagai sesuatu yang eksternal. Nomor 2, fakta itu memaksa individu. Jelas bagi Durkheim
bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Ketiga, fakta sosial bersifat umum. Fakta tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan sifat individu perorangan. Fakta sosial ini bersifat kolektif dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya ini. Adapun contoh fakta sosial, siswa diwajibkan untuk berseragam ke sekolah, datang tepat waktu, hormat terhadap guru dan lainnya. Kewajiban ada pada tata tertib dan memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Dari contoh itu, kita bisa melihat adanya cara berpikir, bertindak, berperasaan yang ada di luar individu. Ya, seperti dalam lingkup sekolah dan bersifat memaksa mengendalikan siswa. Seperti itu. Begitu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.